Oke, ketemu lagi dengan saya Deguna di channel. Nah, pada video kali ini di depan kita adalah mobil Innova Reborn. Pada video kali ini saya akan membahas apa dasar orang kenapa kok suka pada mobil Innova Reborn. Bahkan sekarang bekasnya harganya terus naik. Jadi harganya terus digoreng, lalu barunya pun masih ada. Padahal ya Innova ya modelnya ya gini-gini aja. Ya modelnya ya menurut saya ya nggak bagus, biasa-biasa aja ya. Jadi apa yang menjadi orang Indonesia suka pada mobil Innova ini sehingga harga bekasnya melambung terus, harga barunya pun masih ada produknya yang baru meskipun hanya tipe G. Oke, di video ini saya akan bahas apa yang orang suka tersebut, apakah itu memang benar terjadi. Kebetulan saya pemilik mobil Innova Reborn aja. Apakah orang yang Indonesia sukai pada Innova Reborn ini memang sungguh-sungguh menyebabkan mobil Innova ini adalah mobil yang disukai oleh orang Indonesia. Pada video ini saya akan bahas. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, apa yang kita lihat di depan kita ini adalah mesin dari Innova Reborn, yang dimana ini mesin berkode 2GD FTV, yaitu mesin diesel 2400 cc dengan tenaga sekitar 150 horsepower, lalu dengan torsi sekitar 350 Newton meter. Ya, nah dengan tenaga dan torsi sebesar itu, bagi orang Indonesia itu adalah mobil yang sangat bertenaga. Bahkan kalau Innova Reborn ini di remap, itu tenaganya bisa 1,5 kalinya. Bahkan kalau kita ganti nozzle-nya, injektornya, bahkan ganti turbonya, itu tenaganya bisa naik 3 kali lipat. Sama dengan kita masang mesin standar 3 kali. Nah, itu luar biasanya dari mobil Innova Reborn ini. Kenapa orang Indonesia suka? Baik dari kalangan yang sudah berumur sekitar 45 tahun, umur 45 tahunan, sampai anak-anak muda pun suka ya, karena itu tadi. Karena bagi orang yang sudah berumur 40-50 yang jalannya juga nggak menyetir mobilnya itu juga nggak suka yang kencang-kencang, biasa aja ya, mesin dengan standar aja dengan horsepower 150 dan torsi 350, bagi mereka itu sudah kencangnya luar biasa ya. Ya memang saya rasakan, meskipun saya ini orang yang masih muda ya, masih umur sekitar masih umur 30-an. Yang saya rasakan memang mesin standarnya pun menurut saya kalau kita buat harian, kita buat bukan yang ngebut-ngebutan, drag-dragan, itu sangat lebih dari cukup. Bahkan untuk nanjak pun, tanjakan seperti apapun itu nggak ngoyok ya mesinnya ya, seperti itu. Karena ya itu tenaganya besar, torsinya besar. Padahal itu standar ya. Jadi bagi kaum yang sudah tua, sudah berumur ya, mesin ini sangat-sangat cocok bagi mereka. Oleh sebab itu kenapa ini adalah salah satu faktor kenapa mobil Innova Reborn itu banyak orang sukai, banyak orang minati, semua kalangan ya. Lalu bagi anak muda, kenapa kok Innova Reborn bagi anak muda ya juga dicari atau suka ya. Kita banyak melihat di jalanan ya, banyak anak-anak muda sekarang sukanya itu di Innova Reborn. Kalau nggak Innova ya Fortuner ya di Pajero ya. Penyebabnya adalah karena mobil itu diesel. Dan kalau mobil diesel itu kalau di remap, di oprak-abrik itu mesinnya kuat ya. Jadi kita nggak khawatir mesinnya jebol atau apa ya. Yang penting oprak-abriknya, remapnya juga di tempat yang teknisi atau mekanik yang sudah berpengalaman, seperti itu ya. Jadi untuk kalangan Innova Reborn, mobil diesel itu sangat diminati karena ya memang untuk upgrade itu gampang, apalagi di Innova Reborn ya. Di Innova Reborn kita mau upgrade nozzle, injektor, turbo, kita kencangkan itu mesinnya juga kuat, tangguh. Dan untuk di remap kita bandingkan ya, misalkan mesin 2GD di Innova Reborn dengan Fortuner kan sama, yang 2GD 2400, kita bandingkan dengan mobil diesel saingannya yaitu di Pajero. Itu kalau kita main remap ya, ini sedikit info ya bagi saya, setahu saya ya, kalau mau remap, kita mau main upgrade itu mending ambil Toyota, Fortuner atau Innova karena mesinnya sama. Jangan kita ambil Pajero. Kalau Pajero itu mesinnya itu sedikit lebih gampang rewel ya, seperti itu daripada Innova. Ya memang Pajero adalah mobil Mitsubishi, tapi menurut saya masih kuat Toyota ya. Kalau kita bongkar mesin ya, itu di bagian kop silindernya, itu di bagian misalnya bagian apa ya, gasketnya itu lebih tebal di Innova atau di Toyota daripada di Fortuner. Oleh sebab itu yang banyak ngobos, banyak injektornya itu bocor, itu banyak di Pajero. Kalau di Fortuner Innova itu jarang. Kalau nggak
parah sekali biasanya jarang yang terjadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi semua kalangan tuh menyukai. Oleh sebab itu kenapa anak muda dan orang tua, orang yang sudah berumur, keluarga itu suka mobil ini. Selagi mobilnya itu tenaga hasilnya itu cukup, lalu untuk di remap, di upgrade itu yang anak kalangan muda itu suka dicumi-cumi itu gampang sekali, mudah sekali, dan spare partnya pun gampang ya, seperti itu. Lalu yang kedua, selain dari mesin ya, yang kedua orang ya lihat ini logo ini ya, kita tahu ini logo apa, ini logo Toyota ya. Logo Toyota orang siapa yang nggak kenal ya, leader of marketing ya, leader of sales ya. Jadi Toyota itu penjualan yang paling tertinggi ya. Oleh sebab itu kenapa mobil Toyota, kalau orang Indonesia kalau mobil tuh kalau nggak Toyota, kalau kebanyakan ya kalau nggak Toyota itu katanya nggak awet, seperti itu. Jadi orang lebih suka Toyota selagi awet, spare part yang murah, dan purna jualnya pun mudah. Itu yang menyebabkan mobil Innova ini banyak diminati ya, karena pengaruh dari logo ini ya. Lalu yang ketiga, kita bahas dari mesin juga. Ya, ketiga ya karena dia mesin diesel. Diesel minumnya apa? Ya biosolar. Ya solar, baik itu deck, slide atau biosolar itu terserah ya. Tapi untuk di Innova ini kita isi biosolar pun itu 100% aman. Ya. Jadi kalau di Innova ini itu mesinnya tuh sama dengan Innova 2KD ya, atau Innova yang sebelumnya, Innova Barong atau Innova pertama itu sama. Maksudnya dalam artian sama itu dia itu mampu untuk minum biosolar atau solar yang murah seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah. Tadi takutnya nanti kalau minum biosolar nanti injektornya rusak, mampet. Enggak ya, kalau di Innova ini jauh lebih kuat daripada misalkan kita bandingkan dengan Pajero ya, seperti itu. Jadi orang kenapa banyak beli Innova ya, karena supaya bahan bakarnya murah. Nah kalau bahan bakarnya murah, orang ya beli biosolar. Nah biosolar diisi di Innova aman. Nah itu penyebabnya ya, salah satu faktor kenapa Innova Reborn ini laku banyak dibeli orang dan masih produksi, karena masih peminatnya banyak ya, karena orang memikirkan konsumsi BBM-nya ya. Bahkan kita lihat di mobil-mobil kantor, mobil-mobil perusahaan ya, itu banyak menggunakan Innova Reborn ya. Kalau kita logikanya perusahaan kantor atau perusahaan besar kita gunakan Innova Reborn diesel sebagai mobil operasional, kalau kita isi deck ya bangkrut perusahaannya ya, pasti dia isinya biosolar ya. Itu menyebabnya kenapa ambil Innova ya, karena biosolar dan mesinnya pun kuat minum biosolarnya. Itu menurut saya dari segi mesin ya. Jadi dari segi mesin dia bandel, brand Toyota. Lalu untuk di upgrade itu mudah, gampang. Lalu untuk BBM-nya bisa diisi biosolar ya, yang menyebabkan mobil ini adalah mobil yang banyak dicari orang ya, seperti itu. Oke, kita berlanjut ke bagian faktor lain yang kita bisa katakan sebagai orang Indonesia minat ke Innova ini. Oke, tadi selain dari sektor mesin ya, sekarang kita lihat di bagian bawah kolong belakang kita ngolong ada besi menjulang dari kanan kiri. Ini adalah gardan. Kalau mobil ada gardannya belakang, berarti artinya apa? Artinya mobil tersebut penggerak roda belakang. Ya, orang Indonesia itu suka sekali mobil yang berpenggerak roda belakang. Kenapa demikian? Ya karena di Indonesia banyak jalan rusak, banyak jalan pegunungan, sehingga orang membutuhkan tenaga mobil yang kuat. Ya dengan menggunakan penggerak roda belakang seperti ini, traksi roda itu lebih mampu mencengkram aspal saat kita ditanjakan, saat kita di jalan lumpur rusak itu lebih mampu mencengkram. Jadi ban itu lebih bisa mendapatkan traksi ke bagian aspal atau bagian tanah ya, seperti itu. Jadi ini salah satu faktor kenapa orang Indonesia suka mobil Innova Reborn, karena dia masih penggerak roda belakang. Kalau kita bandingkan dengan Innova Scenic yang sekarang, dia kan sudah penggerak roda depan, itu orang nggak suka ya, karena salah satunya ini yang menyebabkan orang Indonesia itu tidak beralih dari Innova Reborn maupun Innova yang model lama, karena masih penggerak belakang. Dia tidak mau beli Scenic tapi malah beli Innova Reborn. Seperti itu ya, baik bekasnya maupun barunya. Ya, yang menyebabkan mobil Innova ini banyak orang cari, banyak orang suka, banyak orang buru. Ya karena ya pengaruh dari penggerak roda belakang ini ya, salah satu faktor penyebabnya. Oke, setelah pada bagian mesin dan bagian gardan, sekarang kita ngolong ke bagian bawah mobil. Ya, kalau kita bisa di sini, ini ada rangka besi yang sangat tebal dan sangat besar. Ya, ini adalah rangka leader frame, yaitu rangka pada mobil Innova Reborn. Nah, rangka leader frame ini adalah rangka yang orang katakan ini adalah rangka yang kuat sekali.
Dan rangka leader frame ini adalah rangka mobil yang biasanya digunakan mobil-mobil angkutan muatan berat, misalkan pick up, misalkan truk, itu rangkanya leader frame. Sedangkan Innova yang baru sekarang, Innova Scenic, itu rangkanya sudah monocoque, sama dengan rangkanya Avanza baru, sama dengan rangkanya Expander. Jadi dia antara bodi dengan rangka itu jadi satu. Kalau di Innova Reborn ini bodi, nah ini bodi atas, ini bodi ya. Bodi dengan rangka itu disambungkan oleh ini ya, nah ini seperti di baut, seperti ini ada karetnya, jadi terpisah. Jadi bodi dengan rangka itu tersendiri. Oleh sebab itu kenapa orang Indonesia suka di Innova Reborn, karena dia masih rangka leader frame. Rangka leader frame ini dikenal sangat-sangat kuat sekali untuk mobil beban berat, untuk membawa berat. Bahkan rangka ini kan digunakan di pickup dan di truk. Oleh sebab itu ini hanya diterapkan di mobil MPV keluarga ya, jadinya yang pasti jauh lebih kuat seperti itu ya. Dan ini salah satu faktor penyebab orang Indonesia itu suka mobil Innova Reborn, karena dia masih menggunakan rangka leader frame yang sangat kuat. Oke, selain pada bagian rangka, orang Indonesia suka di Innova Reborn itu karena dia bagian kaki depannya itu kokoh. Ya, kita lihat di sini, ini adalah arm ya. Jadi ini arm bawah dan juga ada arm atasnya. Jadi di Innova Reborn sebenarnya nggak hanya di Innova Reborn aja ya, di Pajero, di Fortuner pun juga dia armnya ini double wishbone ya, orang katakan tuh double wishbone. Ini arm yang pertama yang bawah, lalu atas ini ya. Nah ini arm ini. Nah ini adalah arm atasnya. Jadi dia double wishbone. Apa kelebihan dari double wishbone ini sehingga orang Indonesia itu suka? Ya kelebihannya pasti kaki depannya itu jauh lebih awet. Ya lalu suara-suara kaki di depan pun itu jarang terjadi ya di Innova Reborn. Seperti suara bunyi gelutuk-gelutuk itu jarang terjadi di Innova Reborn ya. Karena dia kaki depannya dia yang megangi itu ada dua armnya. Jadi mainnya ban itu lebih keredam, lebih ketahan oleh arm yang double. Ya beda dengan mobil yang monocoque yang armnya ini masih cuma satu di bawah, itu dia main armnya itu lebih ngeplek-ngeplek seperti ini ya ke ban. Oleh sebab itu kenapa bagian biasanya kalau yang single arm itu bagian ball joint cepat kena, lalu bagian bushing dari armnya cepat kena, lalu bagian karet armnya juga cepat kena. Yaitu penyebab yang single arm seperti itu. Jadi kerja kaki depan itu lebih keras. Nah kalau di Innova Reborn ini salah satu penyebabnya mobil Innova ini banyak orang cari ya, karena dia double wishbone seperti ini. Jadi yang megang roda itu double, sehingga kerjanya tidak pernah disupport lagi dengan kerangka yang leather frame. Lalu untuk bagian penggerak rodanya dia penggerak roda belakang. Jadi roda depan ini hanya kerjanya nggak berat, hanya dia main aja seperti ini. Nggak berat diputar dari mesin, nggak berat seperti itu. Beda dengan penggerak roda depan kan di sini ada asnya lagi, kopelnya lagi untuk menggerakkan roda. Kalau di penggerak roda belakang dia digerakkan oleh gardan di belakang. Oleh sebab itu ini salah satu penyebab orang Indonesia pun masih suka di Innova Reborn daripada di mobil Scenic yang sekarang maupun mobil lainnya. Oke, kita ke bagian ruang mesin lagi ya. Nah ini juga salah satu yang menurut saya penyebab mobil Innova Reborn ini masih disukai orang Indonesia, yaitu kita bisa lihat di sini, ini adalah minyak power steering atau power steering fluid, yang artinya berarti Innova Reborn ini masih menggunakan power steering, bukan menggunakan EPS atau electronic power steering. Jadi memang sebenarnya untuk sistem power steering ini sistem mobil jadul ya, mobil zaman dulu ya. Mobil-mobil yang baru keluar pun sudah yang zaman dulu tahun 90-an juga pakainya power steering. Nah, kenapa di Innova Reborn ini kok masih pakai power steering? Ya, kenapa kok nggak ganti EPS ya? Kalau di Innova Scenic memang sudah menggunakan EPS, electronic power steering. Ya karena itu tadi, karena Scenic kan dia penggerak roda depan. Ya, dan dia rangkanya monocoque. Oleh sebab itu mungkin karena rangka yang masih lebih ringan dari Innova Reborn, berat yang lebih ringan, oleh sebab itu oleh pabrikan Toyota diganti dengan sistem EPS atau electronic power steering. Sedangkan di Innova ini masih menggunakan power steering. Ya memang minusnya kalau kita pakai power steering itu setir lebih berat ya daripada EPS, tapi nggak berat-berat sekali. Yang penting kita minyaknya ini
kita harus ganti rutin ya. Kalau saya itu setiap 40.000 saya ganti. Ini kebetulan sudah pernah saya ganti, dan video mengganti minyak power steering kita kuras, kita bleeding itu pernah saya videokan. Ya itu tadi ya, menyebabkan orang Indonesia masih suka Innova Reborn ya, dia masih menggunakan power steering yang dikenal awet, bahkan tidak menyebabkan bunyi klutuk-klutuk. Kalau EPS, electronic power steering, mobil zaman sekarang itu cepat sekali menyebabkan bunyi-bunyi pada kaki depan. Tapi kalau power steering ini tidak menyebabkan bunyi-bunyian dan sangat awet dan kuat. Oke, sekarang ini di bagian bagasi ya. Jadi ini adalah bagasi belakang ya. Nah, salah satu faktor penyebab orang Indonesia itu suka di Innova Reborn adalah bagasinya yang cukup lumayan lega. Saya tidak katakan bagasi ini lega sekali, enggak ya. Bahkan dengan expander aja, expander cross saya itu lebih lega di expander cross. Ya, tapi bagasi di Innova Reborn ini tinggi ya. Jadi untuk bawa barang itu lebih volumenya lebih ke atas, bukan ke samping. Beda dengan mobil monokok seperti di Innova Reborn, Innova Scenic itu yang sudah rata lantai, dan di expander yang rata lantai itu lebih melebar seperti itu. Tapi kalau di Innova Reborn ini dia akomodasinya itu lebih ke atas ya. Ini yang menurut saya ya bisa dikatakan ini salah satu faktor penyebab orang Indonesia itu suka di Innova Reborn ya, karena bagasinya cukup lumayan lega. Saya nggak katakan luas ya, seperti itu. Dan untuk pelipatan bangkunya yang ini menurut saya yang minus ya di Innova Reborn ya. Kalau pelipatan bangku seperti ini banyak makan tempat ya. Ini segini aja tempatnya sudah kemakan, dan ini pasti juga sudah kemakan ya. Ini nggak mungkin kita taruh barang di atas ini ya pasti jatuh, nggak mungkin ya. Ini sudah anggapannya ini makan tempatnya sekian ya, sekian ya, bahkan ini sekian ini ya makan tempatnya. Sehingga ini menurut saya peletakan bangku yang menurut saya buruk ya, menurut saya yang banyak makan tempat ya. Ini yang menyebabkan Innova Reborn saya katakan bukan bagasinya luas, tapi cukup lumayan luas seperti itu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu faktor penyebab orang Indonesia masih suka di Innova Reborn. Oke, tadi kita berbicara di bagian sektor eksterior mobil, dari mesin, dari rangka, dari gardan. Kita bahas itu tadi merupakan faktor-faktor penyebab orang Indonesia itu masih suka di Innova Reborn, baik bekasnya maupun barunya. Dan kalau kita di bagian interior ini ya, yang menyebabkan orang Indonesia masih suka, tapi sebenarnya ini relatif ya, setiap orang kan nggak sama. Ya, bagi saya, bagi yang orang Indonesia masih suka di Innova Reborn yaitu bagian interiornya ya. Bagian interior Innova Reborn ini kalau menurut saya ya, sekali lagi ini relatif, tiap orang beda-beda. Kalau menurut saya interiornya itu mewah sekali. Bahkan kita bandingkan dengan interior Pajero, interior Fortuner, itu lebih mewah interior Innova Reborn. Entah kenapa demikian. Kita lihat aja ini dashboardnya, ini mewah. Bahkan ini menurut saya sampai 5 tahun 10 tahun ke depan ini nggak akan kelihatan jadul ya. Tapi ini tipe V ya, tipe Venturer seperti ini. Tapi kalau tipe G saya nggak suka karena speedonya itu masih seperti Speedo Avanza tahun 2004 ya. Lalu untuk konopasinya itu masih putar-putar seperti kompor gas ya, seperti itu. Lalu setirnya masih karet biasa ya. Memang ini sudah saya retrim ya. Memang setirnya V ini ya juga seperti karet biasa, cuma dia kan ada tombol-tombolnya banyak seperti ini, lihat mewah. Dan saat malam hari pun nyalanya biru, kelihatan mewah ya. Ini salah satu faktor orang Indonesia itu masih suka di Innova Reborn ya, karena interiornya tidak ketinggalan zaman ya, seperti itu. Lalu yang nggak kalah penting ya, faktor yang terpenting itu adalah posisi kita duduk saat berkendara mobil Innova Reborn ini ya. Yang saya rasakan selama saya pakai 1 tahun di Innova Reborn itu, saya perjalanan jauh ya, selama 5 jam 6 jam sekitar 200-300 km ya, bahkan sampai 8 jam sampai 300 km non-stop ya. Paling ya berhenti di SPBU untuk kencing lalu lanjut lagi. Itu yang saya rasakan, itu kita nggak capek ya. Memang pasti ada capeknya ya, cuma kalau saya bandingkan dengan mobil-mobil lainnya, seperti saya pernah naik di Expander. Yang Expander kan orang katakan itu mobilnya nyaman juga. Saya pernah pakai di Expander pun, yang mobilnya yang memang nyaman itu masih terasa capek ya, khususnya di bagian kaki, bagian paha sini. Kalau di Innova itu bagian ininya itu sponnya itu tebal, jadi dia sponnya itu seperti dorong ke bagian paha kita gini ya. Jadi paha kita tuh nggak gantung ya, jadi seperti disonggo seperti ini, ditahan. Oleh sebab itu yang menyebabkan paha ini nggak capek. Lalu posisi duduk ini enak ya, jadi nggak capek, posisi ininya itu pas. Dan ininya pun lekuannya itu pas. Jadi kita duduk itu seperti kita
langsung dipegang, dipeluk dari belakang oleh bangku ya. Seperti itu yang saya rasakan. Sehingga kita saat mengendarai mobil ini itu nggak capek ya, seperti itu. Lalu bagian kita langsung ke bagian kepala. Nah, bagian kepala ini antara kepala saya dengan atap ini tinggi ya. Ini lebih dari 1 kil. Nah, ini 1 kil. Ini tinggi sehingga kita nggak merasa sempit ya saat berkendara di mobil Innova Reborn ini. Jadi kita terasa lega ya, baik di bangku tengah pun ini cukup luas ya, cukup lumayan luas. Bagi keluarga ini sangat-sangat luas, dan bagian kaki pun ini ya masih luas ya. Padahal ini kursi ini misalkan ini saya mundurkan maksimal ya. Nah, ini saya mundurkan maksimal, kita lihat ini masih luas ya, untuk dengkul, untuk kaki itu masih luas, enak. Apalagi bagian depan ya, bagian penumpang depan ini luas sekali bagian kakinya. Jadi kita berkendara di jalan itu baik dari sopir, dari penumpang depan, bagi tengah itu adalah dia merasa nyaman, merasa lega. Jadi nggak capek saat kita berjalan jauh. Ini adalah salah satu faktor penyebab mobil Innova Reborn ini masih laku keras, bahkan barunya masih diproduksi. Oke, itu tadi ya, kita sudah bahas tentang mengapa Innova Reborn ini masih banyak orang minati, orang masih cari, masih beli. Bahkan kita kalau posting sekarang itu biasanya bisa langsung laku ya, asalkan harganya nggak terlalu mahal, nggak digoreng mahal, itu pasti cepat laku. Banyak orang-orang cari beli, bahkan dealer-dealer pun banyak orang yang dealer bekas itu mencari Innova Reborn ya. Salah satu faktor-faktornya tadi itu orang Indonesia masih banyak minati ya. Salah faktor di mobil ini adalah yang dari mesinnya itu masih oke sekali, tangguh sekali, nyaman sekali, dan diesel, irit, bisa biosolar. Lalu dari penggeraknya itu penggerak roda belakang menggunakan gardan yang dikenal di mana penggerak tersebut itu traksinya paling bagus, sehingga saat kita tanjakan jalan rusak itu sangat-sangat bisa sekali dia libas, dia lewati. Lalu untuk rangkanya yang dia rangka leather frame, yang dimana rangka tersebut rangka yang kuat, bahkan digunakan mobil pickup truck, sehingga orang Indonesia masih anggap itu rangka terkuat sehingga mobil ini bisa awet seperti itu. Lalu yang dia juga masih menggunakan power steering, yang dimana power steering juga mekanikal yang kuat ya, daripada yang sekarang yang EPS ya. Lalu dari segi brand dia juga Toyota, yang dimana orang Indonesia kalau nggak Toyota ya nggak punya mobil, seperti itu ya. Cara berpandangnya seperti itu ya. Itulah faktor-faktor kenapa Innova Reborn ini banyak orang masih sukai ya, dan faktor-faktor tersebut juga saya alami ya, memang seperti itu. Yang orang Indonesia katakan hal-hal tersebut tadi ya, memang yang saya rasakan selama 1 tahun pakai Innova Reborn ya seperti itu ya. Yang saya memang benar seperti itu. Ya, oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang yang mau beli Innova Reborn. Apa yang menyebabkan mobil ini kok laris, banyak orang beli, orang yang sudah pakai itu pengalaman seperti apa di Innova ini, tadi sudah saya ulas di video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.